Kalau Anda sering main media sosial, pasti nggak asing lagi kan sama wajah beliau ini? Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang akrab kita sapa Gus Baha. Kayaknya ada di mana-mana ya? Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin beliau ini jadi fenomena? Nah, kali ini kita nggak akan nebak-nebak. Kita coba cari jawabannya langsung dari sumbernya, ribuan komentar dari para pengikutnya di dunia maya. Coba deh, lihat ini. 43.000 likes dan ini cuma dari satu video ceramah singkat di TikTok loh. Ini bukan sekedar angka teman-teman. Ini bukti kalau jejak digitalnya tuh masif banget dan audiensnya wah, luar biasa aktif. Pasti ada sesuatu yang bener-bener klik sama mereka. Jadi, apa sih rahasianya? Biar nggak penasaran, yuk kita langsung selam ke dapurnya, yaitu kolom komentar. Apa sih yang sebenarnya dikatakan sama para pengikutnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng inti dari fenomena Gus Baha ini. Oke, hal pertama yang langsung kelihatan banget, yang paling menonjol, itu adalah kekaguman orang-orang sama kedalaman ilmunya. Dan ini bukan pujian basa-basi loh, kayak, oh beliau pinter. Bukan, ini tuh pengakuan yang tulus banget atas wawasannya yang, ya luar biasa. Jadi, netizen tuh nggak cuma bilang beliau pinter. Mereka nunjukin secara spesifik loh. Mereka kagum sama penguasaannya yang komprehensif di berbagai cabang ilmu Islam. Dan yang lebih penting lagi, kemampuannya buat nyambungin itu semua. Nah, ini nih contohnya, menarik banget. Komentar ini nunjukin satu keahlian Gus Baha yang langka. Gimana caranya beliau nyambungin fikih, yang sering kita anggap kaku ya soal hukum-hukum, dengan tasawuf, sisi spiritual yang lebih dalam. Jadi kayak ngejembatanin logika dan hati gitu loh. Inilah yang bikin beliau begitu dihargai. Terus ada lagi nih komentar lain yang menguatkan. Pengguna ini bilang Gus Baha itu ulama tingkatannya tinggi, apalagi soal ilmu fikihnya. Jadi bisa dibilang fondasi ilmunya itu diakui kokoh banget sama para pendengarnya. Tapi gini, punya ilmu yang dalam aja kan belum tentu bisa jadi fenomena ya kan? Nah kuncinya tuh ada di sini. Gimana caranya ilmu yang setinggi langit itu bisa mendarat dengan mulus di hati semua orang. Inilah kualitas kedua yang selalu disebut-sebut. Dan bener aja, berkali-kali kita lihat netizen tuh muji banget. Gimana caranya Gus Baha menerjemahkan pengetahuan yang rumit itu jadi ceramah yang ringan, simple, dan gampang banget dicerna sama siapa aja. Nggak peduli latar belakangnya apa. Nah, dengerin deh komentar yang satu ini. Ceramahnya itu bukan cuma mudah dipahami, tapi juga enaken pisan. Buat yang nggak tahu, ini bahasa Sunda yang artinya tuh lebih dari sekedar enak didengerin. Ada rasa nyaman, nikmat, bahkan seneng gitu pas dengerinnya. Keren ya? Gaya penyampaiannya yang gampang diterima ini ternyata punya efek langsung ke emosi pendengar loh. Jadi ini bukan cuma soal transfer ilmu dari kepala ke kepala, tapi juga transfer rasa dari hati ke hati.